Selamat sore Bu Hadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Hadijah hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah baik. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bu, apalagi cuaca kita yang tidak menentu ini Bu. Iya, Semoga selalu terlindungi. iya, amin, amin, amin ya. Semoga selalu sehat ya Bu ya, biar kita masih tetap semangat untuk mengajar anak-anak kita ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Oke, baik Bu Hadijah. Gimana Bu Hadijah? Apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan sesuai dengan janji kita kemarin? Oke, baik Ibu. Begini Bu Nila, saya ini kan kebetulan sekarang ini saya mengajar di kelas rendah nih Bu. Saya mengajar di kelas 3. Nah, di kelas saya sekarang ini Bu, ada seorang anak laki-laki yang sering mengganggu temannya. Terutama sekali dia suka mengganggu anak perempuan Ibu. Jadi anak laki-laki ini bisa saya katakan dia ini mempunyai perilaku yang kurang baik seperti itu Bu ya. Dia suka jahil, suka mengganggu temannya. Seperti apa namanya? Kalau pada saat pembelajaran dalam kelas, anak ini suka apa Bu ya, melemparkan pensil kepada temannya, kemudian misalnya nih ada kertas digulung-gulung, sengaja puk gitu dilempar sama temannya gitu. Nah, Iya, jadi apa ya, membuat temannya kesel lah seperti itu. Nah, tidak hanya itu sih Bu, tidak hanya dia dalam jahil suka lempar-lempar kawan pada saat pembelajaran, anak ini juga suka apa Bu, mengambil peralatan temannya Bu di kelas, seperti suka ngambil tip-ek, ngambil pena gitu. Jadi apa ya, jadi anak yang diambil peralatan ini jadi menangis gitu Bu di dalam kelas. Nah, eee, itulah Bu, permasalahan yang saya iya. Baik Bu Hadijah. Itu merupakan permasalahan yang ada di sekolah Bu Hadijah ya. Nah, kemudian kira-kira menurut Bu Hadijah, apa sih motif dari anak tersebut melakukan hal-hal seperti itu? ya. Kalau menurut saya sih Bu ya, dari dia suka melakukan hal-hal seperti itu, seperti melemparkan kertas sengaja gitu kan kepada temannya, kemudian suka mengambil apa namanya peralatan temannya ya. Mungkin anak ini kalau menurut saya sih motifnya intinya dia itu ingin lebih diperhatikan lah seperti itu Ibu. Itu kalau menurut saya. Oke, menurut Ibu dia pengen diperhatikan. Apa kira-kira tindakan yang pernah Ibu lakukan terhadap anak ini? Atau bagaimana kira-kira Ibu mengatasi anak ini biar nggak bikin heboh di kelas gitu loh maksudnya? Iya Ibu. Pasti anak-anak cewek Eee, ini pasti ribut. iya Ibu, bener sekali Ibu. Kadang, "Iya Ibu, si A ini Bu nakal, suka ganggu saya." Bener sekali Ibu. Jadi tindakan yang sudah saya lakukan Ibu ya, yang sudah saya lakukan itu jadi ya saya sering manggil dia membuat keyakinan kelas bersama peserta didik itu, saya menjelaskan dulu loh Bu, maksud dari keyakinan kelas itu tujuannya apa. Jadi saya memberikan penjelasan dulu kepada murid, kemudian, saya memberikan kebebasan kepada murid-murid untuk
mengungkapkan, keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi, suasana kelas seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya, mereka menginginkan, disiplin dalam belajar, seperti itu. Kemudian, eee datang tepat waktu, apa namanya, saling menghormati, saling menyayangi, seperti itu, Ibu. Selain membuat, keyakinan kelas, mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua, Ibu. Iya, karena mungkin selama ini saya itu hanya melakukan panggilan saja dengan, murid ya, Bu, ya, tanpa berkolaborasi dengan orang tua. Jadi mungkin langkah saya selanjutnya itu, melakukan kolaborasi, Ibu, dengan orang tua, Ibu. Dengan orang tua Mhm. murid seperti itu, Ibu. Biar, apa ya, biar sama-samalah, biar bekerja sama antara guru dan orang tua. Jadi kalau guru itu, mmm, mengawasi di sekolah, orang tuanya mengawasi di rumah tentang, perilaku dan akhlaknya anak tersebut di rumah, seperti itu, Ibu. Oke. Kira-kira menurut Ibu, dalam Ibu kan, pingin merubah perilaku ya, Bu, kita bahasakan seperti itu. Ada nggak kendala atau hambatan untuk mencapai tujuan ini, Bu? Jadi, kalau kendala itu, ada, Ibu, mungkin, dari peserta didiknya itu sendiri, Ibu, kendalanya gitu kan ya. Kadang peserta didik ini kalau kita bilangin iya, nanti dia, apa namanya, eee, sebentar tidak gitu kan. Kemudian ya mungkin saya kan ingin berkolaborasi dengan orang tua, mungkin, kendalanya juga dengan orang tua ada, Ibu, misalnya orang tua ini disibukkan dengan pekerjaannya, seperti itu, Ibu. Jadi dia, eee, tidak punya waktu gitu ya, Ibu, untuk, memperhatikan anaknya, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi kalau kita simpulkan sedikit, Bu, jadi permasalahannya tadi, siswa sebenarnya saya rasa nggak semua siswa Ibu yang seperti itu, Bu, ya? Iya, tadi Iya kan ya? cuman, saya katakan hanya satu orang, Ibu, ada satu orang siswa anak laki-laki. Ya kalau yang lainnya itu, kalau nakal itu hanya wajar gitu, Bu, ya, wajar. Tapi Mhm. kalau yang ini itu, menurut saya sudah, eee, terlalu Luar gitulah, biasa Ibu, ya? ya, iya, sudah agak luar biasalah seperti itu ya, Bu, ya, jadi, sudah seperti apa, kalau sudah terlalu sering mengganggu itu kan sudah meresahkan juga jatuhnya seperti itu terhadap teman-temannya yang lain gitu, Ibu. Mmm, baik, kalau seperti itu, Bu, kira-kira apa tindak lanjut atau rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi siswa yang seperti ini? Nah, itu tadi Ibu, tadi saya sudah, menjelaskan, jadi rencana saya, selanjutnya tadi kan saya hanya melakukan panggilan saja gitu ya, Bu, ya, panggilan. Jadi rencana saya tadi yang pertama, mungkin, saya akan membuat keyakinan kelas, peserta didik, kemudian, yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa, seperti itu, Ibu. Mhm, oke. Baik, Bu, kalau seperti itu. Kemudian, kalau saya, tanyakan sedikit, Bu, kira-kira apa strategi Ibu agar biasanya kan yang seperti ini terkadang menular ke anak yang lain, Bu. Apa strategi yang akan Ibu lakukan agar, kejahilan ini hanya pada anak itu saja, tidak menular ke yang lain? Oke, strategi saya yang akan saya laksanakan itu mungkin, kan tadi saya sudah menjelaskan ya, Bu, ya, saya akan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Jadi mungkin salah satu strategi saya yaitu, melaksanakan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama peserta didik, setiap hari, Ibu. Mungkin seperti itu salah satu strategi yang bisa saya lakukan. Mhm, baik. Eee, kira-kira menurut Ibu,
Kapan pelaksanaan strategi atau rencana ini? Oke, nah baik Atau Ibu. penerapannya kapan akan Ibu laksanakan? Iya, baik, karena ini, menurut saya, anak ini sudah lumayan lama ya, Ibu, ya, dia meresahkan di kelas, istilahnya kita anggap meresahkan gitu, Bu, ya. Karena Mhm. ini sudah agak lama saya perhatikan dia melakukan, meresahkan di kelas, mungkin, segera Ibu, segera akan saya lakukan, mungkin besok Ibu ya, besok itu saya sudah mulai melakukan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik Ibu. Mhm. Nah, kalau, secepatnya lah ya intinya Ibu akan Iya. melaksanakan atau, menerapkan strategi tadi. Kalau saya boleh tahu, kira-kira siapa yang ikut berperan dalam proses atau pelaksanaan strategi Ibu tersebut? Kalau menurut saya ya Ibu ya, yang apa, berperan, dalam melaksanakan strategi tersebut, itu menurut saya itu peserta didik, Bu. Jadi peserta didik ini sangat berperan sekali Ibu untuk melaksanakan, strategi yang telah saya rencanakan, karena ini berhubungan dengan, pelaksanaan pembelajaran dalam kelas gitu, Bu. Jadi misalnya seperti tadi kan, saya kan membuat keyakinan kelas, yang pertama misalnya seperti, belajar dengan disiplin, datang tepat waktu, kemudian apa namanya, saling menghormati, saling menyayangi, dan menghormati guru, seperti itu. Jadi yang paling berperan ini untuk membantu strategi saya supaya berjalan ini dari peserta didik, Ibu, seperti itu. Mhm. Kemudian atau nggak ada peran kepala sekolah atau rekan sejawat gitu, Bu, yang ikut berperan? Oke, karena ini, berhubungan dengan pembelajaran saya di kelas, Ibu, sepertinya, mmm, sepertinya saya hanya berkolaborasi kalau dalam kelas ya dengan peserta didik ya, Bu, ya. Kemudian, sebenarnya kalau keyakinan kelas itu jadi ini bukan peraturan sekolah gitu kan, Bu, ya. Jadi karena ini keyakinan kelas artinya, peraturan yang dalam, apa, kesepakatan yang ada dalam kelas gitu, Ibu. Jadi mungkin saya ini hanya bersepakat dengan peserta didik aja, Ibu, karena ini menurut saya, bukan peraturan sekolah, seperti itu, Ibu. Baik, Kalau peraturan sekolah baru kita bekerjasama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, Ibu. mhm. Baik, Bu Khadijah, kalau seperti itu, eee, kalau kita tarik kesimpulan bahwa, yang jadi permasalahan Ibu tadi, perilaku siswa yang jahil terhadap rekannya gitu ya. Nah, kemudian Ibu tadi sudah menemukan solusinya, kemudian aksi nyata atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan juga sudah. Yang pertama Ibu akan membuat kesepakatan kelas, kemudian Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua anak itu sendiri. Nah, kemudian, kira-kira menurut Ibu, dengan adanya coaching ini, apakah permasalahan Ibu sudah merasa terjawab atau sudah ada solusi atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih Ibu sebelumnya, dengan kita berbincang, istilahnya curhatlah seperti ini Bu ya, alhamdulillah saya sudah, eee, yang menjadi permasalahan saya selama ini sudah terjawab, kemudian, saya sudah menemukan solusinya, bagaimana cara mengatasi permasalahan saya sendiri, dengan cara saya membuat keyakinan kelas dan berkolaborasi dengan orang tua. Nah, dengan, kita berbicara pada sore hari ini, jadi saya sudah merasakan lega seperti itu, Ibu, melega jadi apa ya, jadi unek-unek di kepala dan di hati saya ini sudah tercurahkanlah, tersalurkanlah seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu Nila. Oke, terima kasih Bu Khadijah. Artinya, Bu Khadijah sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Khadijah, ya. Semoga,
Bu Khadijah bisa menerapkan, solusi itu secepat mungkin dan permasalahan yang Bu Khadijah hadapi bisa terselesaikan. Baik, Mungkin Bu. untuk perbincangan kita sore ini cukup ya Bu Khadijah ya? Atau ada lagi permasalahan yang ingin Ibu Khadijah sampaikan? Ya sepertinya cukup Ibu, sepertinya cukup, Oh, mungkin ke lain waktu ya Ibu kalau saya, mengalami kendala lagi, mengalami permasalahan lagi, mungkin saya akan menghubungi Ibu lagi lah, seperti itu. baik, terima kasih Bu Khadijah. Semoga dari coaching kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu Khadijah. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi atau kita bisa berkomunikasi lagi mengenai permasalahan-permasalahan kita yang ada. Kita cukupkan ya Bu. Saya akhiri, Iya Bu, iya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.